Shalom, Bapak Ibu sekalian. Senang saya dapat diberi kesempatan untuk mengisi ngopen iman pada saat ini. Dan sebelum kita masuki firman bacaan kita pada hari ini, marilah kita bersama mempersiapkan hati kita dan marilah kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami pada hari ini telah diberi kesempatan untuk kembali merefleksikan kehadiran-Mu di kehidupan kami. Kiranya Engkau yang memberikan kami roh pendengaran dan roh pengertian, sehingga kami pun juga dapat mendengarkan dan juga melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas kepenyataan yang Kau telah berikan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ayat bacaan yang telah diberikan pada hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 6-8. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penembus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu, kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepada kamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung, batu yang lain, tidak ada ku kenal. Ya, bacaan tadi diambil dari Yesaya, sangat nyambung ketika dimasuki ke tema kita pada hari ini mengenai komunitas pesiaraan. Sebelum kita masuki lebih dalam, kita pahami dulu apa maksud dari pesiaran itu sebelumnya. Ketika saya mencari di internet apa makna dari pesiaran, saya menemukan artikel yang cukup menarik yang menjelaskan pesiaran dengan begitu indahnya. Penulisnya bernama Belarnimus Budiarto menjelaskan bahwa pesiaran merupakan dasar, jalan, atau proses untuk mengenal dirinya, sesamanya, dan penciptanya. Nah, siaran ini seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama dan gak jarang menyulitkan. Jika melihat penjelasan ini, saya rasa akan cocok ya jika dihubungkan dengan kehidupan kita, yang kemudian berubah maknanya menjadi pesiaran adalah bentuk dari kehidupan, bahwa hidup kita adalah sebuah pesiaran. Bagaimana kita menjalani kehidupan dari bayi hingga ke dewasa, melewati berbagai macam pengalaman, entah baik atau buruk, yang kita terus jalani hingga sekarang ini. Dalam menjalani kehidupan ini, kira-kira Bapak Ibu pernah bertanya gak sih, apa tujuan hidupku? Pertanyaan ini seringkali membuat kita termenung, dan membuat hati kita mungkin terusik. Apa ya yang jadi tujuan hidup kita? Buat apa aku bangun pagi, mandi, ke kantor, pulang, tidur, bangun lagi besoknya? Perasaan ngulang-ngulang terus ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kemudian melihat kembali apa yang telah kita lakukan. Kita merefleksikan kembali, melihat kembali apa yang telah kita lakukan. Dan kira-kira Bapak Ibu menemukan nggak nilai di dalam kehidupan kita? Seringkali kita lupa kalau kita ini hidup terjebak di dalam rutinitas yang lama-kelamaan menghilangkan warna di kehidupan kita. Inilah yang membuat refleksi akan pesiaran hidup menjadi penting. Ketika kita melihat hidup kita sebagai bentuk pesiaran, kita kemudian dapat menemukan nilai di dalam kehidupan kita. Dengan menemukan siapa diri kita dan siapa pencipta kita. Teks Yesaya yang barusan kita baca ini memiliki signifikasi yang penting di kehidupan umat Israel. Pada saat itu, bangsa Israel sedang di tengah pembuangan, dengan harapan bahwa mereka dapat mendapatkan bangsanya kembali. Penulis hendak ingin menghibur mereka, tentu saja dengan kepedulian yang tinggi, ingin meyakinkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka, di tengah penderitaan mereka, di tengah pembuangan mereka. Dituliskan di ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penembus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Penulis di sini hendak ingin meyakinkan bangsa Israel bahwa Tuhan hadir sebelum dan sesudah kita, bahwa keberadaannya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Penyertaan Tuhan bagi mereka sifatnya kekal,
dan juga bagi kita yang hadir pada saat ini. Ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia telah hadir dari awal, sekarang, hingga masa depannya. Walaupun mungkin kita sedang mengalami kesusahan di kehidupan kita, ia tetap akan hadir menyertai kita. Kesusahan itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Itu sudah menjadi suatu hal yang sangat normal. Seperti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel ketika mereka dibuang, kita pun juga disertai di tengah masalah kita. Dalam menjalani perjalanan hidup, membangun relasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari juga. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi manusia dengan manusia lain. Interaksi ini yang kemudian membentuk komunitas, di mana terdapat orang-orang yang memiliki kesukaan dan tujuan yang serupa. Kekristenan merupakan salah satu bentuk dari komunitas ini. Ketika terdapat seorang yang memiliki common interest atau keinginan yang sama, terbentuklah komunitas. Dan tentu saja komunitas kita terbentuk dari common interest, yaitu Kristus, yang membentuk kekristenan. Peziarahan di dalam kehidupan kita seringkali mengarah ke dalam Kristus, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang juga sedang menjalani peziarahannya. Lalu mengapa peziarahan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam relasi? Ketika kita menjelaskan tentang relasi, saya mengambil kembali penjelasannya Budiarto. Dia menjelaskan bahwa berelasi itu artinya seseorang sadar bahwa dirinya tidak lagi hidup sendiri, melainkan hidup bersama orang lain, alam sekitar dan realitas mereka. Kesadaran ini yang kemudian membawa akan nilai kehidupan di dalam komunitas. Ketika kita ngobrol bersama teman-teman kita yang ngobrol-ngobrol santai jam 12 malam, kita kemudian berbicara, ngobrol-ngobrol, dan setelah beberapa hari kita kemudian pun kangen pengen lakuin lagi. Di dalam perbicaraan itu kita kemudian menemukan kehangatan yang mungkin jarang ditemukan di orang-orang lain. Cuma bisa ditemukan di dalam konco-konco kita ini. Tapi kemudian dari tahun bertahun kita semakin lepas karena hidup yang mungkin dipenuhi kesibukan, pekerjaan, dan kemudian pun semakin jarang untuk bertemu. Kita kemudian menyadari bahwa momen-momen ini memiliki nilai yang sangatlah berharga di kehidupan kita. Penulis Yesaya mengatakan di ayat 9 bahwa kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Kita sebagai umat-umat Kristen adalah saksi-saksi Kristus. Dan sebagai saksinya, kita terus merasakan kehadirannya di kehidupan kita. Dengan membangun relasi dengan sama kita pun dapat menemukan kehadiran Kristus di dalamnya. Mungkin melalui cerita atau melalui kehidupan mereka, atau mungkin melalui pembicaraan yang dilakukan di tengah malam tadi. Tetapi ketika kita dapat benar-benar merefleksikan kehidupan kita pun juga dapat menemukannya di orang-orang yang lain yang juga merefleksikan kehadiran Kristus. Dan melalui pertemuan ini, kita kemudian dapat bersama menemukan Kristus di sesama kita. Inilah menyebabkan komunitas di dalam peziarahan itu menjadi penting. Di dalam komunitas kita menemukan seorang yang sama dengan kita, yang memiliki common interest, yang kemudian kita pun kembali berbincang, dan kita kemudian menemukan nilai yang bermakna dalamnya. Sebagai komunitas peziarahan, kita bersama sedang menjalani perjalanan yang panjang untuk menemukan siapa diri dan pencipta kita. Kekristenan ini menjadi bentuk nyata akan sebuah komunitas yang berziarah, di mana di dalamnya terdapat umat-umat yang melakukan perjalanan yang panjang sekali untuk mengenal siapa diri kita dan siapa pencipta kita. Dan dalam perjalanan itu, percayalah, Tuhan senantiasa menyertai. Ia hadir menemani, dan Dia juga disaksikan oleh sesama kita. Oleh karena itu, bukalah telinga kita, dengarlah kesaksiannya. Mulailah kita membangun relasi di antara komunitas kita. Dengan demikian, kita pun dapat menemukan Kristus di dalamnya. Kiranya kita senantiasa menjalani peziarahan di kehidupan kita. Terima kasih. Selamat melakukan peziarahan.